Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jika kita sudah pernah berbicara atau membaca tentang yang namanya manusia, terdiri dari plasma nutfah, saripati tanah, bahkan kita diminta untuk lebih mengenal diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Menjadi mulia karena derajat kita justru ditentukan seberapa jauh kita mengenal diri kita. Maka ilmu pengetahuan menunjang apa yang telah digambarkan oleh Quran, bahwa di dalam diri kita terdapat sel, terdapat DNA, terdapat kromosom, terdapat sifat yang kemudian berisi beribu. Bahkan kalau dari jumlah abjad penyusunnya bukan lagi dalam konteks ribu, dalam jumlah ribu, melainkan miliar. Ketika kita berbicara tentang miliaran huruf di dalam sel kita, terangkai pula dalam bentuk tiga huruf yang disebut kodon triplet, tercipta sifat. Maka manusia terlahir ke dunia dengan membawa sifat yang diwariskan oleh kedua orang tua. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semata-mata memberikan sifat yang tidak dapat dirubah, melainkan memberikan kondisi atau konsep fitrah itu untuk kita perbaiki, untuk kita pertajam. Hari ini kita mengenal perkembangan ilmu menunjukkan sifat dasar manusia yang terdapat di dalam DNA dapat diperbaiki, dapat disempurnakan, dan dapat dikendalikan. Innama a'malu binniyat, bergantung kepada niat manusia itu sendiri. Apakah dia ingin berubah menuju arah yang lebih baik, ataukah dia ingin tercengkram di dalam kejumudan sifat buruk yang dipeliharanya sendiri. Maka tepat apabila kita simak bahwa sesungguhnya keburukan, musibah tentu bersumber dari manusia itu sendiri, sementara kebaikan mutlak hadir datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai salah satu contoh, kita dikaruniai kromosom. Kita mengatakan di sanalah terdapat untayan asam nukleat yang bernama DNA. Di sanalah terdapat gen-gen yang sering kali kita hakimi sebagai penyebab sifat buruk kita. Tapi kita lupa bahwa di balik atau di setiap gen-gen yang mengandung sifat buruk terdapat atau dilengkapi pula oleh Allah gen-gen yang merupakan lawan, gen-gen yang membawa nilai kebaikan, gen-gen dengan mekanisme promotor, dengan mekanisme inhibitor, mendorong, mencegah, menghambat, mendorongnya kebaikan, menghambat, mencegah keburukan. Maka pada saat kita memperturutkan sifat buruk, sesungguhnya bukan kesalahan gen, melainkan kesalahan kita yang berkecenderungan memperturutkan kesalahan, melainkan kesempatan yang kita lalaikan untuk memperbaiki diri. Kebahagiaan sebagai contoh tidak datang dengan sendirinya. Kebahagiaan akan datang bersama zat kimia di otak manusia yang namanya dopamin, diproduksi oleh gen dopamin, ditangkap oleh reseptor atau penerima kebahagiaan yang diatur juga oleh DNA. Orang yang pandai bersyukur, kemampuan menangkap rasa bahagia menjadi lebih kuat dan besar dibandingkan orang yang kufur atau tidak pandai bersyukur. Dengan demikian, kebahagiaan, kecerdasan, dan kebaikan tidak lepas, tidak terbebas dari ikhtiar atau upaya manusia untuk memperbaiki diri. Bukankah kita diminta untuk berjuang, untuk bisa membedakan yang hak dan batil, berikhtiar dengan segenap kemampuan yang kita miliki untuk pada akhirnya membangun kesadaran diri? La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sebuah pernyataan di mana segala daya dan upaya akan berakhir dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita luruskan niat, mari kita bulatkan tekad, mari kita tetap bersemangat untuk mengenal Allah lebih dekat
lewat tubuh kita sendiri, lewat berbagai karunia yang telah menjadi nikmat yang melekat menjadi bagian dari diri kita yang bisa dicermati setiap saat.